Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RKDD, masih bersama dengan kami tim podcast RKDD Desa Kalisabuk. Sore ini kita masih untuk menggali sejarah Desa Kalisabuk bersama dengan narasumber yang lain. Kali ini kita bersama dengan Bapak Rojikin. Beliau adalah perangkat Desa Kalisabuk, salah satu perangkat Desa Kalisabuk yang merupakan putra daerah dari Desa Kalisabuk asli ya Pak ya, Asli. yang insya Allah bisa memberikan keterangan tentang sejarah Desa Kalisabuk. Baik, sahabat RKDD, kita mulai dengan sapaan kita dengan beliau Bapak Rojikin. Bapak Rojikin sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Rojikin, sesuai dengan yang kami peroleh informasinya bahwa Bapak Rojikin ini pernah atau tahu tentang sejarah Desa Kalisabuk, bagaimana terbentuknya Desa Kalisabuk di sini itu, ya? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa, Pak? Terkait dengan awal mulanya Desa Kalisabuk. Desa Kalisabuk itu terbentuk disebut sebagai kali dan sabuk itu karena memang ada sebuah kali atau sungai yang melingkar mengelilingi wilayah seperti sabuk layaknya. Kemudian dari itu disebutlah nama Desa Kalisabuk. Awal Desa Kalisabuk tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa, kalau zaman dulu dikatakan adalah kubu. Maka sampai dengan saat ini pun masih dikenal sebagai Mbah Kubu. Nah, di situ ada tempat juga pemakamannya Mbah Kubu sebagai bukti bahwasanya Kalisabuk itu desa yang sangat lama karena dipimpin oleh seorang kubu. Beliau bernama Mbah Nur Sakiyah. Seperti itu. Kemudian Kalisabuk itu pusat desanya itu di tengah antara sebelah utara dan sebelah selatan, timur semuanya adalah kali. Kemudian menambah luas kewilayahannya sampai dengan sebelah selatan cukup meluas seperti Desa Kalisabuk yang pada saat ini. Dan kemudian Kalisabuk itu untuk pusat kotanya yang tadinya di tengah atau sekarang masih ada dusun Kalisabuk, sekarang geser pusat kotanya di dusun Gumelar. Kalau asalnya adalah di dusun Kalisabuk, desanya Kalisabuk itu di tengah, sekarang pusat kotanya di dusun Gumelar. Seperti itu. Pak Rojikin harus mau. Itu yang jangan ceritakan tadi itu kan dinamai karena wilayahnya ini dikelilingi oleh sungai. Nah, apakah memang itu sungai itu dari dulunya ada atau itu sungai bentukan atau itu dari alam atau bagaimana ceritanya? Terkait dengan sungai, sesuai dengan legenda ataupun cerita turun-temurun yang saya terima, itu awal mula adanya sungai itu adalah alur air yang dari gunung. Kemudian di saat itu alur air itu dilalui untuk membawa kayu besar, yang mana kayu besar itu dibutuhkan sebagai saka guru
untuk membuat pendopo Kabupaten Cilacap melalui desa Kalisabuk. Akhirnya sungai itu lebih membesar, terbentuk adanya Sungai Kalisabuk. Jadi memang sudah ada sebelumnya gitu ya Pak? Sudah ada, kemudian karena apa ya, kayu yang akan digunakan sebagai tiang atau soko gitu guys, di pendopo Kabupaten Cilacap itu yang asalnya dari gunung, supaya mungkin lebih mudah membawanya, dibawa melalui arus air. Arus air itu adalah yang sungai itu ya Pak ya. Kemudian karena kayunya itu lewat situ, sungainya membesar. Begitu. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi bukan karena suatu peristiwa apa kemudian terbentuklah sungai itu, tidak ya? Tidak, aliran sungai itu sudah ada. Cuman bentuknya kecil, hanya kalau zaman dulu dibilang itu kalen, jadi sebuah aliran air yang kecil. Sekarang sudah membesar setelah dilalui untuk membawa kayu sebagai saka guru atau tiangnya pendopo Kabupaten Cilacap. Jadi memang sudah ada ininya ya, sudah ada aliran sungainya ya, tapi kecil sekali ya waktu itu ya. Nah, itu konon kayunya ada berapa Pak? Kalau untuk kayunya yang sekarang, kalau informasi yang saya terima dari cerita turun-temurun Mbah, kayunya itu banyak yang dibawa. Kayak gitu. Sebagai soko guru, saka utama adalah 4. Sebagai pilarnya, saka utamanya pendopo kabupaten. Tapi bentuknya bukan kayu yang sudah jadi, bentuknya masih kayu gelondong. Seperti itu yang ditarik melalui aliran sungai. Nah, itu Pak Rujikin yang membawa kayu itu berarti karena kan tadi ceritakan kayunya nggak cuma satu ya, mungkin ada beberapa. Nah, itu berarti yang membawa lebih dari satu orang ya? Kalau yang membawa lebih dari satu orang, seperti itu. Tapi zaman dulu kan ada pandeganya atau pimpinannya. Itu yang membawa kayu tersebut. Sama lah seperti sekarang, pasti yang tersebut adalah pimpinannya. Untuk pasukannya ada, tapi secara normal kita melihat kalau kita bawa kayu sendiri kan nggak mungkin kuat, pasti ya, kayu-kayu besar yang dibawa itu sesuai dengan kemampuan dan kekuatan dari sang pawangnya yang membawa. Walaupun kalau dihitung ya kekuatan itu luar biasa. Kalau zaman sekarang dibilang nggak mungkin iya, kalau enggak ribuan orang nggak mampu untuk menarik. Tapi di sana tidak harus menggunakan ribuan orang, bisa sampai. Dan itu benar, konon ceritanya itu benar-benar manual, tenaga manusia hanya istilahnya dialirkan gitu ya. Iya. Nah, bisa diceritakan Pak Rujikin siapa istilahnya yang mandegani untuk membawa kayu itu? Kalau untuk yang mandegani adalah seorang tumenggung kayak gitu. Dari tumenggungan yang waktu itu ada di Kadipaten sebagai pandeganya. Kemudian yang di bawah yang di wilayah sesuai wilayah masing-masing otomatis harus mengikuti alur kegiatan tersebut karena untuk membangun wilayah kadipaten. Kalau dulu bilangnya kadipaten bukan kabupaten, itu Kadipaten Cilacap. Seperti itu. Kalau untuk sosok namanya saya kurang paham, itu dulu saya agak lupa terkait dengan nama yang mandegani membawa kayu besar tersebut. Nah, itu Pak Rujikin, berarti
kayunya itu sebenarnya bukan dari Kalisabuk ya? Bukan, kalau kayu bukan dari Kalisabuk. Bukan. Tapi kalau tidak salah informasinya, itu memang di antara 4 tiang yang ada di kabupaten itu berasal dari Kalisabuk. Itu maksudnya bagaimana? Bukan berasal dari Kalisabuk. Kalau untuk batunya itu dari Kalisabuk. Ada batu besarnya itu dari Kalisabuk, tapi kalau tiangnya tidak semua dari Kalisabuk, kayak gitu. Saka guru itu ada 4, kemudian di situ ada batu apa sih namanya untuk ganjil saka itu. Bisa salah satunya Dari asli Kalisabuk. dari Kalisabuk. Tapi kalau misalkan kayunya itu dari Gunung Damarwulan ya Iya, ceritanya, dan betul. Damarwulan kemudian karena melewati Kalisabuk, jadi istilahnya orang mengenalnya itu berasal dari Kalisabuk. Iya, gitu ya. betul seperti itu. Baik Pak Rojikin, bisa diceritakan ulang bagaimana atau siapa tadi Pak Nur Zakiyah itu ya yang pertama kali memimpin desa Kalisabuk. Yang sepengetahuan Pak Rojikin, kenapa Pak Nur Zakiyah yang pertama kali menjadi kuwu atau kades istilahnya zaman sekarang itu? Kenapa Mbak Zakiyah itu sebagai tokoh sentralnya? Sebenarnya untuk yang membantu yang lainnya masih ada banyak dari mbah saya juga ada yang itu ada Mbak Wiroto, ada anak cucunya juga masih keturunannya masih tinggal di Wiroto. Kemudian ada anaknya Mbak Wiroto, Mbak Pak Nur Zakiyah itu karena dianggap yang paling tinggi ilmunya seperti yang paling sakti atau mungkin apa gitu waktu itu paling berpengaruh gitu ya. Ya, termasuk yang paling mampu untuk terkait dengan adanya pendirian desa itu juga bukan katakanlah manusia biasa pada umumnya, tapi mereka mempunyai kelebihan yang luar biasa. Mungkin dia juga pulang dari kerajaan. Bisa diceritakan Pak Rojikin kelebihan dari Pak Nur Zakiyah secara agak detail gitu sehingga masyarakat waktu itu menginginkan beliau untuk memimpin desa Kalisabuk. Terkait kemampuan yang pernah kita dengarkan, kelebihan dari beliau itu untuk menaklukkan dulu sini masih banyak hutan, tidak tahu luas, hampir semua sudah menjadi satu teman ya, yang tadinya buas. Ketika beliau hadir, bukan buas lagi, tapi seperti piaraan, seperti harimau. Banyak harimau sebagai teman, bukan sebagai musuh ataupun hewan buas, tapi sudah menjadi hewan. Selain itu, mungkin apa dari segi keagamaan atau apa istilahnya karismanya beliau atau apa gitu yang menjadi sosok yang layak untuk menjadi pemimpin di desa Kalisabuk. Kemudian terkait dengan kemampuan beliau juga untuk katakanlah kalau zaman dahulu tidak ada dokter ya, misalkan ada orang sakit, kita doa ke beliau, doakan bisa seketika sembuh. Seperti itu.
ada turun temurun yang jadi katakanlah itu kunci seperti dulu seperti itu. Itu pun diberikan kelebihan seperti itu. Baik doa untuk menyembuhkan anak yang sakit seperti itu. Pak Rojikin, yang memberi nama Kali Sabuk itu siapa? Setahu dari kami dari beliau Pak Nur Zakia itu sendiri. Beliau yang awalnya termasuk membuka atau Babat alas. Nah itu Pak Nur Zakia itu berarti memimpin desa Kali Sabuk itu sampai berapa lama? Konon ceritanya. Kalau untuk lama tahunnya saya kurang paham jelas, tapi kalau kita mau hitung dari kepala desa di Kali Sabuk itu sudah 50 tahun yang lalu. Pak Rojikin, itu kan Pak Nur Zakia itu memimpin desa Kali Sabuk itu jauh sebelum ada sistem pemilihan kepala desa seperti saat ini ya. Nah, untuk selanjutnya setelah mungkin ada pernah pergantian sebelum ada kades? Kuwu maksudnya ini kan Pak Nur Zakia itu kan kuwu. Kemudian masih ada kuwu setelah Pak Nur Zakia enggak? Belum ada. Tidak ada enggak? Tidak ada. Berarti kuwu satu-satunya itu adalah Pak Nur Zakia. Nah, Pak Nur Zakia betul nggak? Pak Nur Zakia itu selesai memimpin Kali Sabuk itu beliau itu karena sudah sepuh atau meninggal dunia? Karena sudah sepuh. Sudah sepuh. Nah, apa namanya? Pak Nur Zakia karena sudah sepuh, konon ceritanya meninggalnya di sini juga. Di sini juga, kemudian dimakamkan di sini juga. Oh, makam Cikuwu dikasih nama penduduk setempat itu dengan makam Kuwu gitu ya. Dan dari makam tersebut yang pernah saya dengar itu pernah dijadikan bukan padepokan, apa ya Pak namanya? Panembahan gitu ya, pernah dijadikan panembahan dan itu luar biasa bagi masyarakat warga setempat dalam menghormati beliau sebagai seseorang yang pernah memimpin dan berjasa di desa Kali Sabuk ya. Nah, untuk saat ini sepertinya generasi sekarang itu sudah nggak pernah terdengar lagi ya itu. Mungkin Pak Rojikin pernah mengalami masa-masa di mana Pak Rojikin itu pernah juga merasakan, mengalami peristiwa-peristiwa bagaimana masyarakat setempat itu cara mereka untuk menghargai atau menghormati, mengingat jasa-jasa beliau. Terkait dengan kegiatan kita dulu waktu masih kecil. Jadi makam Kuwu itu kan terletak di sebuah bukit di atas sebetulnya. Kalau ketinggian dari ini ya tingginya masih ada 10 meter lah itu. 10 meter. Adalah sama yang lain yang lebih rendah, yang lebih nyaman. Beliau berada di bukit yang lebih tinggi. Nah, itu kalau menurut saya juga menjadikan satu gambaran bahwa beliau memang dimakamkan di tempat yang lebih tinggi sebagai orang yang berjudul dan terkait dengan kegiatan waktu saya masih kecil itu setiap bulan kalau mengatakan kapan atau buah atau satria itu ada kegiatan yang namanya nyadria itu dilakukan oleh orang-orang warga di wilayah Kali Sabuk. Itu yang sudah tercipta desa Kali Sabuk yang begitu luas, tapi yang mengatakan
itu hanya orang-orang dari dusun. kita bersih desa. Setelah bersih desa semuanya, dan kita mengadakan masak besar, masak bersama, juga ada potong kambing. Setelah selesai kita akan masak semua, kemudian kita duduk bareng, dua muda, putra putri, bapak-bapak, ibu juga hadir, dan doa bersama. Kemudian makan bersama di lingkup makan sampai dengan terakhir masih di beliau bau kartadi. Berarti kalau bau kartadi sudah masa-masa kepala desa sini ya? Sampai dengan masih kepala desa waktu itu beliau Pak Haji Ali. Nah, berarti terakhir kali adat istiadat itu, termasuk adat nilai pelestarian itu terakhir kali itu kapan, Pak? Dan kenapa bisa akhirnya budaya itu menjadi hilang? Budaya itu kalau kita rasakan hilangnya di saat ketika tanah bukit tersebut digusur. Artinya sebagian besar bukit-bukit digusur digunakan sebagai pemukiman. Pemukiman. Banyak keturunan dari ini membutuhkan tempat tinggal akhirnya dirata dengan wilayah sebelah selatan. Pak Rujikin, tadi diceritakan bahwa dulunya makam dari Pak Nur Saja itu kan di tempat yang tinggi di bukit, ya, gitu, bahkan lebih dari 10 meter gitu ya dari permukaan tanah. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada lagi, sudah diratakan ibaratnya yang tadi diceritakan Pak Jikin itu kan diratakan sama dengan dusun sebelahnya. Nah, itu kenapa sampai bisa diratakan dan siapa yang memprakarsai pembongkaran makamnya beliau, dan setelahnya itu kan otomatis apakah tanah itu kan itu gunung itu kan pastinya besar, tanahnya juga pastinya kan banyak. Kalau misalkan hanya dibuang di sekelilingnya kan juga nggak mungkin. Nah itu menurut Pak Rojikin itu sepengetahuan Bapak itu dibuang kemana atau dimanfaatkan untuk apa seperti itu? Terkait dengan tanah gunung atau bukit tersebut ya, kalau dihitung kubikasi ya otomatis jutaan kubik ya. Karena itu kalau diukur dari tingginya itu puluhan meter, kemudian lebarnya juga sekitar 100 meteran lah. Itu panjangnya ke barat itu sampai dengan rel kereta api itu sekitar 300 meter, ribuan kubik. Nah, pembongkaran bukit tersebut dulu memang ada pembangunan perluasan lahan, Pertamina, rumah sakit, itu disusul di bawah ke kota untuk pembangunan kemajuan zaman tentunya seperti itu. Di samping itu juga kebutuhan dari warga sekitar untuk ditempati atau membuat rumah agar lebih nyaman seperti itu. Kemudian sampai dengan titik di pemakaman beliau Mbah Kubu, dan waktu itu sempat menjadi pro dan kontra, perdebatan masyarakat, yang sebagian tidak boleh dibongkar, dan sebagian memang nggak apa-apa dibongkar.
Akhirnya dibongkar juga sesuai dengan seperti tanah hak milik perorangan. Jadi tanah yang terdekat itu yang merasa memiliki lahan tanah tersebut akhirnya berani untuk membongkar. Seperti itu. Atau mungkin waktu itu karena berarti sudah ada pemerintahan yang modern gitu ya, Pak ya. Sudah. Berarti mungkinkah dari pembongkaran itu ada istilahnya ganti rugi dan sebagainya, sehingga masyarakat sekitar pun seolah-olah gitu ya melupakan sejarah seperti itu, merelakan sejarah yang ada itu untuk istilahnya agak sedikit dilupakan atau mungkin dianggap sudah tidak penting lagi gitu. Ya, dari sang pemilik tanah bahayanya seperti itu. Beliau mengatakan ini tanah saya, hak saya, seperti itu. Hak nenek moyang saya. Jadi akhirnya itu terbongkar. Tadinya sudah menjadi pro dan kontra. Jadi sekitar lahan tanah seluas sekitar 30 atau 40 ubin lah, itu disisakan, masih berbentuk bukit. Makam itu masih di atas, masih cukup luas sebetulnya, tapi akhirnya terbongkar juga. Nah, nun sewu Pak, dari Pak Nur Zakia itu sebenarnya keturunannya masih ada nggak? Ya, kalau akhirnya mungkin mengklaim bahwa bekas makamnya beliau ini adalah tanahnya keluarga Pak Nur Zakia. Masih ada, itu turun-temurunnya kan sudah berapa keturunan ya sampai dengan saat ini. Ada turun-temurunnya, termasuk yang dikatakan sampai dengan hari ini beliau juga termasuk sebagai katakanlah juru kuncinya, itu termasuk masih keturunan atau orang yang dipercaya. Kalau awalnya beliau itu orang yang dipercaya, mbah-mbahnya beliau menjadi, kalau dulu dikatakan khodamnya, seperti itu. Kemudian turun-temurun. Kalau keturunan asli dari Pak Nur Zakia itu ada nggak? Kalau silsilah keturunannya saya sendiri kurang paham. Dari keturunan itu putra putri atau cucu cicitnya beliau siapa saja saya kurang paham. Tahu saya ya kegiatan untuk menghormati beliau ada sampai dengan tahun berapa itu ya, 80-an masih, 90-an masih. Oke Pak Rojikin, ya, terima kasih sekali informasi yang Pak Rojikin sampaikan kepada kami, dan kami sudah cukup, dan mungkin ada harapan dari Pak Rojikin sebagai perangkat desa Kalisabuk tentang apa harapan Pak Rojikin terhadap desa Kalisabuk ini ke depan. Ya, harapan kami selaku putra daerah, memang saya juga asli, bapak ibu saya juga asli Kalisabuk, keturunan Kalisabuk asli, berdekatan dengan tempat beliau, makam Kuwu. Harapan kami ya kita melestarikan budaya tanpa harus menghilangkan katakanlah rasa terima kasih kita kepada pendahulu kita berkat perjuangan beliau, Mbah Kuwu. Kemudian desa Kalisabuk bisa ditempati orang, termasuk saya juga sekarang menikmati lahan yang ditempati saya, desa Kalisabuk. Saya nggak kemana-mana, masih di desa Kalisabuk. Bisa berterima kasih pada beliau selaku pejuang yang membuka alas Kalisabuk, seperti itu. Berarti setuju sekali ya Pak Rojikin kalau misalkan kita pemerintah desa Kalisabuk, kita hidupkan kembali panembahan Pak Kuwu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau yang sudah membabat alas, membuka lahan untuk desa Kalisabuk ini. Jadi ya
Mari kita bersama-sama Pak Rojikin, kita bangun, kita wujudkan. Mungkin sebagian dari masyarakat di sini, terutama Dusun Kalisabuk ini, ingin sekali bahwa Panembahan yang dulunya pernah ada kembali untuk mengingat jasa-jasa beliau ya Pak ya. Iya, seperti itu harapan. Nah, Nun Sewu itu konon mungkin Pak Rojikin bisa sedikit memberikan informasi tanah dari Panembahan dulunya itu masih miliknya hak milik masyarakat atau bagaimana? Kalau dari pengakuan keluarga atau tempat tanah yang terdekat itu masih milik keluarga, kayak itu. Tapi menurut informasi yang lain itu sebagai tanah yang tak bertuan, artinya berarti masih bisa menjadi cagar budaya, ataupun tanah yang tidak belum ada nama pemiliknya. Karena dulu itu juga pernah sempat menjadi sengketa siapa pemiliknya, seperti itu. Waktu saya masih kecil, ada yang menyengketakan tanah tersebut, seperti itu. Oke, baik Pak Rojikin. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Rojikin. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Rojikin. Baik sahabat RKDD Desa Kalisabuk, demikianlah wawancara kami dengan narasumber kita pada sore hari ini bersama dengan Pak Rojikin. Mudah-mudahan dengan agenda kita, dengan program kita untuk menggali sejarah Desa Kalisabuk ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kami, untuk warga masyarakat, bahkan untuk anak cucu kita ke depannya. Sehingga istilahnya kita tidak akan pernah lupa dengan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa dengan pendahulunya. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.